Sahabat, pernahkah Anda membayangkan hanya dengan duduk tenang setelah sholat maghrib melafadzkan doa ini sebanyak 1000 kali, lalu esoknya Allah datangkan rezeki besar yang tak pernah Anda sangka, bahkan bisa mencapai ratusan juta. Amalan ini bukan sekadar cerita, tapi sudah diamalkan oleh para ulama dan dicatat dalam kitab ilmu hikmah. Jadi jika hari ini Anda sedang terhimpit kebutuhan, hutang menumpuk atau butuh uang mendesak, jangan lewatkan rahasia doa ini. Inilah amalan yang bisa menjadi jalan turunnya pertolongan Allah secepat kilat dengan cara yang benar-benar di luar nalar manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat, kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan selawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur hari ini Allah masih berkenan memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, iman dan Islam. Sungguh, tanpa izin Allah, kita tidak mungkin bisa duduk tenang mendengar dan mempelajari amalan-amalan agung yang penuh keberkahan. Betapa banyak orang di luar sana yang malamnya disibukkan dengan urusan dunia, sementara kita dipertemukan dalam majelis ilmu. Ini adalah karunia yang luar biasa. Hidup ini penuh dengan ujian. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan keluarga, dan tidak sedikit yang diuji dengan rezeki. Barangkali ada di antara kita yang sedang pusing memikirkan hutang. Ada yang bingung karena kebutuhan rumah tangga semakin menumpuk. Ada yang usahanya seret, atau ada yang sedang sangat butuh uang mendesak untuk keperluan penting. Dalam keadaan seperti itu, seringkali kita merasa sempit seakan-akan tidak ada jalan keluar. Padahal Allah sendiri telah berjanji dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini memberi harapan sahabat bahwa rezeki tidak melulu datang dari kerja keras kita semata. Rezeki bisa datang melalui doa, zikir, dan amalan yang Allah ridhoi. Kadang Allah kirimkan pertolongannya dalam bentuk yang begitu mengejutkan di luar perhitungan manusia. Karena itulah para ulama mewariskan kepada kita amalan-amalan khusus. Bukan sembarang amalan, tapi amalan yang mereka dapati dari Al-Quran, dari pengalaman panjang, dari doa-doa mustajab yang sudah diuji selama berabad-abad. Salah satunya adalah doa yang akan kita bahas malam ini. Doa meminta rezeki. Doa meminta uang yang dibaca tepat setelah sholat maghrib. Dan inilah yang membuatnya istimewa. Waktu setelah maghrib adalah waktu mustajab. Waktu di mana langit terbuka, doa-doa diangkat, dan rahmat Allah turun. Saat itu kita baru saja menunaikan sholat fardu. Tubuh masih dalam keadaan suci, hati masih bersih, dan pikiran masih khusyuk. Maka doa yang dipanjatkan pada waktu tersebut memiliki kekuatan luar biasa. Sahabat sekalian, doa ini diambil dari Al-Quran dari surah Al-Maidah, ayat 114. Doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada Allah agar diturunkan hidangan dari langit. Bayangkan, doa ini bukan hanya meminta rezeki kecil-kecilan,
tapi doa yang bisa mendatangkan kelapangan besar, keberkahan besar, bahkan uang atau harta yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Karena itulah, malam ini kita akan bersama-sama mempelajari ijazah amalan doa minta rezeki ini. Saya akan tunjukkan bagaimana lafaz doanya, bagaimana niat yang harus kita tanamkan, kapan waktu tepat membacanya, dan bagaimana tata cara mengamalkannya supaya benar-benar membawa keberkahan serta menjadi jalan turunnya pertolongan Allah. Maka, sahabat yang saya cintai karena Allah, mari kita siapkan hati. Mari kita ikuti dengan seksama. Jangan sampai ada satupun langkah yang terlewat. Sebab inilah amalan yang bisa menjadi wasilah datangnya rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah, izinkan saya membagikan sebuah kisah nyata, inspirasi untuk kita semua yang pernah terjadi di kalangan santri di sebuah pesantren di Jawa Timur. Kisah ini dituturkan langsung oleh seorang kiai sepuh kepada murid-muridnya. Ada seorang santri, sebut saja namanya Ahmad. Kehidupan keluarganya di kampung sangatlah sederhana. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya hanya seorang penjual jajanan kecil di depan rumah. Saat itu biaya sekolah Ahmad semakin besar, sementara orang tuanya benar-benar tidak sanggup lagi menanggung. Bahkan untuk makan sehari-hari saja keluarganya seringkali kesulitan. Dalam kondisi itu, Ahmad mendatangi kiai dan mengadukan keadaannya. Dengan penuh kasih, sang kiai kemudian mengijazahkan satu amalan doa dari Al-Quran. Doa yang dibaca 1000 kali setelah maghrib. Kata kiai, amalkanlah doa ini dengan niat yang tulus, dengan keyakinan penuh kepada Allah. Jangan berhenti sebelum azan Isya, dan sebutkan hajatmu dengan jelas kepada Allah. Malam itu juga Ahmad mulai mengamalkan dengan hati yang penuh harap. Ia membaca doa tersebut sambil menahan air mata. Ya Allah, saya ingin Engkau cukupkan rezeki orang tua saya. Saya ingin bisa terus mondok. Saya ingin bisa membahagiakan mereka. Subhanallah, sahabat, hanya dalam hitungan hari keajaiban itu datang. Seorang dermawan yang sebelumnya tidak dikenal oleh keluarga Ahmad tiba-tiba datang ke rumah mereka dengan alasan ingin membantu anak-anak yang sedang mondok. Ia menyerahkan sejumlah uang yang cukup besar. Uang itu bukan hanya bisa melunasi biaya sekolah Ahmad, tapi juga cukup untuk kebutuhan keluarganya berbulan-bulan ke depan. Ahmad terharu. Ia menangis bersujud syukur. Ia sadar bukan doa itu yang membuat ia kaya, bukan pula kebetulan semata, tapi doa itulah jalan yang Allah pilih untuk menurunkan pertolongannya. Sejak hari itu, Ahmad tidak pernah meremehkan kekuatan doa. Ia terus istiqomah mengamalkannya, bahkan setelah Allah cukupkan kebutuhannya. Dan kini bertahun-tahun kemudian, Ahmad tumbuh menjadi seorang guru ngaji yang mengajarkan amalan ini kepada orang-orang lain agar mereka pun bisa merasakan indahnya pertolongan Allah. Sahabat sekalian, dari kisah nyata ini kita bisa belajar bahwa pertolongan Allah bisa datang kapan saja, dari arah mana saja. Yang penting adalah keyakinan, kesabaran, dan istiqomah dalam berdoa. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja kita ingin mengalami hal yang sama. Maka inilah amalan yang dimaksud. Yang pertama, laksanakan sholat maghrib berjamaah. Usahakan sholat maghrib dilakukan secara berjamaah, baik di masjid, musola, atau di rumah bersama keluarga. Sholat berjamaah menjadi pintu pembuka turunnya keberkahan.
Kedua, duduk tenang setelah salam. Jadi setelah salam jangan langsung beranjak. Duduklah bersila menghadap kiblat dalam keadaan masih suci. Tenangkan hati dan pikiran, serta hadirkan rasa khusyuk. Ketiga, niat dengan jelas. Sebelum memulai doa, niatkan di dalam hati apa yang hendak dimohon. Misalnya, ya Allah, saya niat membaca doa ini untuk meminta rezeki sebesar 500 juta rupiah lillahi ta'ala. Niat boleh dengan bahasa apa saja, yang penting jelas dan ikhlas karena Allah. Keempat, baca doa khusus ini 1000 kali. Adapun bunyi lafaz doa yang diamalkan adalah sebagai berikut. Rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama'i takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur rozikin. Doa ini dibaca sebanyak 1000 kali dalam sekali duduk tanpa berpindah tempat, tanpa berhenti untuk berbicara hingga mendekati masuknya waktu Isya. Saat membaca, bayangkan Allah sedang mendengar setiap lafaz doa Anda. Hadirkan keyakinan penuh bahwa Allah akan mengabulkan hajat tersebut dengan caranya yang terbaik. Kelima, lakukan secara istiqomah. Amalan ini jangan hanya sekali atau 2 kali, tetapi istiqomahkan setiap malam setelah maghrib hingga hajat terkabul. Setelah selesai, panjatkan doa dengan bahasa Anda sendiri. Bebas bahasa apa saja, asalkan sopan, dan mohonlah dengan rendah hati, penuh keyakinan serta pasrah kepada Allah. Jika amalan ini dilakukan dengan hati yang ikhlas, niat yang benar, dan istiqomah, insya Allah Allah akan menurunkan rezeki dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Min haitsu la yahtasib. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah, kita sudah sama-sama mendengar sebuah ijazah doa yang luar biasa. Doa yang bersumber dari Al-Quran, doa yang pernah dipanjatkan para nabi, doa yang diwariskan para ulama, dan terbukti menjadi jalan turunnya pertolongan Allah. Ingatlah, amalan ini bukan sekadar bacaan, tetapi sebuah ikhtiar batin yang menghubungkan hati kita langsung dengan Allah yang Maha Kaya. Sebab rezeki yang kita dapatkan selama ini tidak pernah berasal dari kerja keras kita semata, melainkan murni karunia dari Allah. Maka siapapun di antara kita yang sedang terhimpit hutang, sedang bingung mencari jalan keluar, atau sedang butuh uang mendesak, janganlah berputus asa. Laksanakan amalan ini dengan penuh keyakinan, istiqomah dan keikhlasan. Bacalah doa tersebut setelah maghrib. Sebutkan hajat Anda dan biarkan Allah yang mengatur cara terbaik untuk mengabulkannya. Namun jangan lupa, rezeki yang Allah titipkan juga harus kita gunakan di jalan kebaikan. Jangan sampai amalan ini menjadikan kita tamak, tetapi jadikanlah sebagai sarana untuk lebih banyak bersyukur, berbagi, dan beribadah. Semoga siapapun yang mendengarkan video ini, siapapun yang bertekad mengamalkan doa ini, Allah bukakan pintu rezekinya, Allah lapangkan kehidupannya, dan Allah jadikan harta yang datang sebagai keberkahan, bukan sebagai fitnah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.